Kaulah harapan. Kaulah dalam hidupku, Yesus. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami agungkan Engkau. Segala puji syukur kemuliaan hanyalah bagi-Mu, Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu. Haleluya. Elohim Yahweh Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, satu-satunya Allah yang benar. Bapakku di surga, Tuhanku Yesus. Kami agungkan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami segenap umat-Mu berkumpul di tempat ini. Kami boleh berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, buat kasih karunia kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan tuntun terus hidup kami, supaya kami boleh sampai di surga bertemu dengan muka kepada Tuhan Yesus yang agung. Kalau saat ini sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami yang akan mendengarkannya dan mempelajari dan merenungkannya, dan yang juga mau melakukannya. Urapi kami dengan pengurapan yang baru, roh hikmat dan wahyu, supaya kami boleh mengenal Engkau dengan benar. Sehingga sungguh lewat setiap perkataan firman disampaikan oleh hamba-Mu pagi hari ini, kami boleh semakin jelas arah tatanan hidup kami yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Sehingga kami masuk di dalamnya, nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, kami mau siapkan hati dan pikiran kami. Berbicaralah kepada setiap kami. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Kami siap untuk mendengarkannya dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Salam, puji Tuhan. Kita bertemu kembali di pagi hari ini. Makasih buat Tuhan Yesus, Bapak Gembala, jemaat yang sudah mempercayakan mimbar ini saya berbicara di hadapan Anda. Puji Tuhan, haleluya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini sesuai dengan tema yang sudah diberikan dan juga pada bulan ini ya, yaitu berbuah banyak dalam kualitas. Amin. Jadi bukan sekedar berbuah banyak aja, harus tambah plus kualitas. Berbuah banyak dalam kualitas. Kenapa dalam kualitas? Nanti saya jelaskan kenapa harus kita berbuah banyaknya, bukan sekedar berbuah banyak, tapi ada dalam kualitas juga. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Kita baca pelan-pelan.
pasal 15 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. 2. Tidak berbuah, dipotongnya. Dibersihkannya supaya. 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 8. Dalam hal inilah Bapakku yang dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kita renungkan bahwa Bapa dan Tuhan Yesus mengendaki kita sebagai anak-anaknya harus berbuah banyak. Amin. Nah, lewat Yohanes 15 ayat 8 ini kita bisa dapati kalau mau berbuah banyak kamu harus jadi murid. Ya, nanti kita bahas gitu loh pelan. Jadi dari poin 15:8 ini kita lihat bahwa hanya murid yang bisa berbuah banyak. Jadi kalau anak jemaat biasa ya nggak bisa berbuat banyak Anda. Makanya kita belajar loh kebenaran firman pagi hari ini. Amin. Oke. Poinnya di 4 deh, ayat 4 sama ayat 5. Ya, di situ dikatakan, tinggallah di dalam aku. Ya, Anda harus tetap dalam Tuhan Yesus, melekat kepadanya. Dan aku di dalam kamu. Ada persekutuan yang erat, intim, melekat antara Anda dan Tuhan. Ya, sama seperti ranting tidak dapat berbuat dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus. Ayat 5-nya, poinnya di sini kita penekanannya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini hendak menjelaskan kepada kita sebagai umat Tuhan, khususnya pagi hari ini yang mendengarkan di tempat ini, bahwa tanpa Tuhan Yesus dalam hidup kita, Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, makanya jangan sombong ya, apabila ada di antara saudara yang mungkin berhasil hari ini dalam karirnya, dalam kehidupannya, kaya, terhormat dan sebagainya. Ingat baik-baik, sebenarnya itu karena Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus, Anda nggak bisa berbuat apa-apa, firman ini katakan. Jadi jangan sombong, amin. Kalaupun nanti Anda berhasil, sukses, kaya, luar biasa, ingat ada Tuhan di dalam itu yang membuat engkau menjadi sukses, amin. Kadang-kadang banyak orang Kristen begitu udah kaya dikit aja luar biasa sombongnya, nggak tahu diri gitu loh, ya. Padahal semuanya di dalamnya itu dia Tuhan ada berkarya. Maksudnya apa? Inilah banyak orang Kristen nggak menyadari. Kenapa Tuhan buat dia berhasil dan sukses?
Karena Tuhan mau lewat dia, pekerjaan Tuhan dimuliakan, artinya demi untuk kepentingan kerajaan surga, Tuhan mau pakai lewat dia, lewat kesuksesan, keberhasilan dia. Amin. Anda sadar, kita juga harus human, bahwa tanpa Kristus kita nggak bisa buat apa-apa, gitu loh. Amin. Oke, lanjut ya. Jadi Bapak Ibu, ya, Anda harus melekat. Di situ dikatakan tinggalan aku dalam aku, ya. Melekat tetap tinggal kepada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus. Tanpa pokok anggur Tuhan Yesus, kita nggak bisa buat apa-apa. Tetapi, ya, di ayat 15 tadi dikatakan, apabila kita hidup dalam persekutuan yang erat, melekat di dalam setiap waktu, dimanapun, tampilkan di ayat 15 tadi. Kapanpun, itu akan membuat kita dapat menghasilkan buah yang banyak. Coba tampil deh, 15. Ayat, Yohanes berapa tadi tuh? 15 ayat yang kelima, oke. Itu dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, terus dipahami. Ya, bukan berarti orang Kristen kan banyak berpikir, barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, berarti dia menganggap kalau udah hadir di gereja gini dia udah seperti ini keadaannya. Dan dia merasa seperti itu. Itu kesalahan banyak orang Kristen. Dia merasa kalau udah ke gereja menjadi orang Kristen, ya, lalu merasa dia sudah seperti ini keadaannya. Udah tinggal dalam Tuhan Yesus. Anda harus paham ya, yang dimaksud dengan barang siapa tinggal dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, itu tidak menjelaskan kepada kita bahwa apabila hidup kita dalam persekutuan dengan Tuhan melekat, ingat bukan hanya di gereja, dalam setiap waktu, dimanapun dan kapanpun, itulah yang diartikan tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tidak dibatasi hanya di dalam gereja. Nah, banyak orang Kristen merasa ayat ini berlaku karena dia sudah ke gereja. Nah, konyol jadinya Bapak. Jadi maksud ayat ini adalah apabila kita hidup dalam persekutuan yang melekat kepada Bapa dalam setiap waktu, dimanapun dan kapanpun, itu akan membuat kita dapat menghasilkan buah yang banyak. Amin. Amin. Jadi jangan merasa puas hanya karena datang ke gereja setiap hari Minggu, terus dalam hari komsel, terus pujian, lalu Anda sudah merasa sudah tinggal dalam Tuhan. Enggak, yang namanya tinggal dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita, di setiap waktu, dimanapun dan kapanpun, Anda harus melekat, nempel terus sama Tuhan. Itu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Baru kita bisa menghasilkan buah yang banyak. Amin, firman Tuhan. Oke. Nah, kembali supaya kita mengerti. Dari ayat ini kita mengerti bahwa Tuhan mengendaki orang percaya menghasilkan buah yang banyak. Nah, kita harus berkualitas buahnya. Kenapa, Pak? Ya, saya jelasin. Maksud kedatangan Tuhan Yesus ngapain? Tolong deh buka Yohanes 10. Datang ke dunia ini ngapain Tuhan Yesus? Kita lihat di situ. Harus berkualitas hidupmu. Yohanes 10 ayat 10b ya. Yang 10a nggak usah dibaca. Nanti iblisnya GR dia. Ya, 10b. Aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai hidup. Supaya Anda dan saya mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya ulang. Kata Tuhan Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Hidup yang bagaimana? Ini yang harus kita bahas. Ya, kita kalau buka bahasa teks aslinya Yunani, hidup di situ ditulis zoe. Bukan bios ya. Kalau bios itu berhubungan dengan tubuh. Tapi di situ tulis zoe. Artinya apa? Berkualitas. Jadi Tuhan Yesus datang ke bumi ini supaya kita mempunyai hidup yang zoe, berkualitas.
Amin. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, kelimpahan di sini juga jangan salah diartikan. Ini bukan bicara kuantitas. Nah, banyak orang Kristen kalau udah ngomong kayak gini berkat dia bilang terus, ya kan? Kelimpahan berkat. Kuantitas. Sebenarnya kelimpahan ini di sini bukan bicara tentang kuantitas, kualitas nih ya. Dan mempunyainya, jadi kita mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan di sini teks asli Yunani-nya ditulis perison, yang artinya sangat tinggi dalam kualitas, very high in quality. Jadi kalau kita singkatkan, kedatangan Tuhan Yesus ke bumi ini adalah supaya kita mempunyai hidup yang berkualitas dan kualitasnya itu sangat tinggi. Amin. Makanya kalau kita kembali ke Yohanes 15 tadi, itu menjadikan kita artikan Anda harus berbuah banyak dalam kualitas. Karena Tuhan menghendaki hidup kita itu adalah hidup yang berkualitas dan kualitasnya itu harus sangat tinggi. Amin. Jadi orang Kristen itu hidupnya sejatinya harus berkualitas sangat tinggi. Sudah berbuah banyak, kita harus berkualitas tinggi. Seperti yang Tuhan kehendaki. Itulah tujuan hidup. Tujuan Tuhan datang ke bumi ini supaya hidup kita di samping diselamatkan, Anda sudah menunjukkan kualitas sejak hidup di bumi ini. Maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan orang Kristen harus berbuah banyak dalam kualitasnya sangat tinggi. Amin. Pertanyaannya, yang dapat menghasilkan buah banyak dan berkualitas siapa? Nanti kita bongkar firman Tuhan. Yang bisa menghasilkan buah banyak dan berkualitas udah pasti murid-murid Tuhan. Makanya Anda harus berjuang untuk bisa menjadi murid Tuhan. Ya, kan di Yohanes 15 bukan, 8. Itu kan jelas dikatakan, nggak usah ditafsirkan lagi, ya kan udah jelas kok. Yohanes 15 ayat 8, ya kita buka lagi. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-muridku. Kenapa dikata murid-muridku? Ayat sebelumnya dikatakan karena kamu berbuah banyak. Jadi jelas yang dapat menghasilkan buahnya, berbuah banyak dan berkualitas hanyalah mereka-mereka yang sudah masuk dalam kategori murid-murid Kristus. Amin. Jadi Anda, maaf ya, jangan puas hanya sekedar menjadi jemaat Tuhan. Nggak boleh, harus naik levelnya. Hidup di bumi ini adalah hidup dalam perubahan. Panggilan orang Kristen itu adalah panggilan untuk hidup berubah. Jadi dia harus progresif, aktif berubah terus dari sejak hidup sekarang sampai mati. Harus berubah terus menuju kepada kesempurnaan serupa dengan Kristus. Amin. Jadi ingat loh baik-baik. Jangan Anda meninggal sebelum serupa dengan Kristus. Harus serupa dengan Kristus. Itu harus kita perjuangkan dari sekarang. Kita harus pergumulkan dari sekarang. Itu harus kita perkarakan dari sekarang. Amin. Jangan mempergumulkan hal-hal yang tidak berguna, yang tidak membawa kita kepada kekekalan. Tuh banyak orang Kristen gitu, yang dia gumuli hanya perkara-perkara di dunia ini. Yang nantinya akhirnya kalau mati kok pasti ditinggalin kok. Kecelek gitu loh. Oke, lanjut ya. Jadi siapa yang menjadi murid-murid Kristus? Kita bisa gali dari Alkitab. Yang menjadi murid Kristus itu adalah, pertama, saya nggak bahas banyak, kalau bahas banyak, 2 aja cukup, waktunya kan terbatas. Mereka yang bersetia dan berani meninggalkan dan melepaskan segala sesuatu dalam hidupnya. Baru kau bisa jadi murid Kristus. Kalau Anda belum bersedia, Anda belum berani meninggalkan atau melepaskan segala sesuatu dari hidupmu, nggak bisa jadi murid Kristus. Percaya, dengar. Ini Alkitab yang menulis. Tolong deh buka Lukas 14 ayat 33.
Aduh, aku buka aja lah, susah napas Pak. Iya. Haleluya. Lukas 14:33. Ya, ini nggak perlu ditafsir lagi kok. Nggak perlu kita tafsir nih. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Apa itu dikatakan? Tidak dapat menjadi murid Kristus. Nah, jadi kalau mau menjadi murid Kristus, supaya Anda berbuah banyak dan berkualitas, ya ini pilihannya. Tapi kan nggak pernah dikhotbahkan oleh pendeta ayat ini, gitu loh. Karena konsekuensinya si pendeta itu juga harus seperti ini. Yang dia perkatakan ini hidupnya harus seperti ini juga. Kalau enggak berani menyampaikannya, betul Pak ya? Ya, gitu loh. Misalnya kita bilang sama orang, kamu nggak boleh merokok. Sementara dia merokok, kan bohong itu. Kita berani bilang sama orang, kamu jangan merokok, karena kita udah tidak merokok, betul ya? Nah jadi kalau misalnya saya berani berkata seperti ini, saya harus berjuang, hidup saya seperti ini, nggak bisa tidak. Ini harus saya perkarakan dalam hidup saya, harus kumpulkan. Ya, memang belum mencapai kesempurnaan total, tapi tekad kita untuk memperjuangkan ini digenapi dalam hidup kita harus. Apalagi kalau pendeta berani memperkatakan ayat ini. Jadi demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, nggak dapat jadi murid Kristus. Paham ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Ini nggak perlu ditafsirkan kok. Udah clear and jelas. Jadi kalau mau menjadi murid Kristus ya mau nggak mau Anda berani, ya berani melepaskan segala sesuatu, ya miliknya. Apa yang Anda anggap sekarang milikmu? Ya, jadi artinya di sini ayat ini menjelaskan pada kita, ya bukan nggak boleh punya ini punya itu, nggak, artinya berani tidak terikat dengan apapun dan dengan siapapun, gitu. Nah kalau nggak berani melepaskan segala sesuatu milikmu, ya milik ini kan bisa kita kategorikan banyak Pak ya. Mau itu harta, kekayaan, kehormatan, kekuasaan, kehebatanmu, keahlianmu, kecantikanmu, kegantenganmu, macam di sini. Itu Anda nggak boleh terikat dengan hal seperti itu. Berani dan rela melepaskannya semua itu, baru Tuhan bisa memuridkanmu. Ya, karena firman ini katakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Artinya apa? Muridku. Nggak bisa diubah sama Tuhan. Nggak bisa diubah sama Tuhan. Tidak dapat menjadi muridku berarti Tuhan nggak bisa mengubahmu. Karena nggak mau dimuridkan. Amin ya. Contoh. Ini supaya jelas, supaya clear. Contoh. Ada kok di dalam Alkitab gambaran seperti ini. Bukan adek, Matius 19 ayat 16 sampai 26. Jelas sekali nih gambarannya. Karena dia terikat dengan harta kekayaannya. Nggak mau dia melepaskannya demi untuk kepentingan kerajaan surga. Ya, kita lihat. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, ya kita ulang-ulangin, pasti Anda udah pernah baca ini, tapi untuk memorikan kembali, review ya. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Benar ya? Ini saya udah lacak nih di kitab hidup, di situ juga tulisnya joy itu. Sama, berkualitas artinya. Ntar, balik deh ke tadi 16. Ya. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saya udah selidiki di Intercoiner. Kekal ini sama, tulisan juga joy, artinya hidup yang berkualitas. Karena kalau kita bicara hidup yang kekal, neraka juga kekal kok. Ya, ya kan? Enggak mungkin dia bilang sini untuk memperoleh hidup di neraka gitu, enggak kan? Neraka juga kekal, masalah surga kekal. Jadi di sini maksudnya joy itu adalah hidup yang berkualitas. 17. Jawab Yesus,
Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup joy itu hidup yang berkualitas, turutilah segala perintah Allah. 18. Ini luar biasa ini, ya. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, ya. 10 perintah Allah ya, Taurat nih, jangan berzina. Ini bicara keagamaan ya, hukum, bicaranya hukum. Orang PL kan bicaranya hukum. Jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. 19. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 20. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti loh. Apalagi yang masih kurang bentar. Bahkan di kitab-kitab yang lain ditulis, sudah ku perbuat sejak masa mudaku katanya. Di kitab yang lain ya. Sejak masa mudanya udah diturutin itu. Ayat berapa sekarang? 21. Kata Yesus kepadanya. Nah ini. Masuk kepada topik. Kalau orang perjanjian lama kan taunya melakukan hukum ya. Kalau sudah melakukan ini, melakukan Taurat Tuhan dan sebagainya udah beres. Tapi kalau kita masuk ke ranah perjanjian baru, di sini nih mulai hukumnya Tuhan, bukan sekedar hukum yang legalistik ya, yang ada gitu, tapi hukumnya plus hukumnya Tuhan. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, teleios, lengkap, utuh, bulat, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin. Nah, ini kan bilang lepaskan milikmu, sama itu di Lukas 14:33 ya. Lepas, berani nggak kamu melepaskan dirimu dan segala milikmu? Pergi jual segala milikmu, berikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datang kemari dan ikut aku. Maksudnya kalau dari datang dia ikut Tuhan Yesus, dia bisa dimuridkan, dia bisa diubah oleh Tuhan. Oke, lanjut 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, ini yang sulit kan? Pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Kenapa? Karena dia terikat dengan hartanya. Amin. 20 berapa lanjutnya? 3. Nah Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Ini perkataan kita sebagai manusia kan seperti itu. Tapi dari mata Tuhan tidak. Ya. Ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Maksud Tuhan gini loh. Secara manusia kamu menganggap itu enggak mungkin. Tapi dari kacamata Tuhan kalau kamu mau, enggak ada yang mustahil. Bisa Tuhan buat mungkin. Jadi bagi manusia hal itu mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Yang penting dari kita, mau enggak? Jadi saya mau tekankan di sini Bapak Ibu, bukan berarti kita enggak boleh kaya. Ya, jangan salah pendek pikirnya. Boleh, memang Tuhan bilang angka sukar orang kaya masuk kerajaan surga. Itu bagi orang kaya yang terikat dengan hartanya. Tapi kalau orang kaya yang enggak terikat dengan hartanya seperti Abraham dan kawan-kawan sebagainya, enggak ada masalah. Jadi makanya kalau kita berhasil sukses kaya nanti ke depan, nggak boleh terikat dengan harta kekayaan, kehormatan apapun yang menjadi milikmu. Itu semua karena Tuhan. Semuanya itu harus kita pergunakan untuk kepentingan kerajaan surga. Dan kita pergunakan semua itu apa kita peroleh di bumi ini. Karena Tuhan yang membantu kita supaya kita jadikan itu sebagai sarana untuk mengabdi dan melayani Tuhan. Nggak ada, that's it. Mau apa kamu di dunia ini? Nggak ada apa-apa kok.
Semua kita di bumi ini hanya mau bagaimana menyenangkan hati Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Itu yang sulit bagi orang. Menurut kacamata dia. Makanya dia bilang kalau gitu siapa yang diselamatkan? Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Anda mau, please, mari ikut aku. Tuhan ubah hidupmu menjadi mungkin. Jelas ya? Jelas ya? Ini sebenarnya hanya pilihan. Kalau menjadi tua itu otomatis, ya. Tapi kalau menjadi dewasa itu pilihan, gitu loh. Oke, jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jelas Lukas 14:33 itu, kalau Anda tidak bersedia melepaskan segala sesuatu, melepaskan diri segala milikmu, nggak bisa menjadi murid Kristus. Anda nggak bisa diubah Tuhan, artinya. Jadi, mulai sekarang siuman ya. Jangan ada loh yang terikat-terikat dengan segala sesuatu, harus lepas semua. Anda nggak akan merdeka kalau terikat dengan sesuatu, apalagi harta. Ya, jangan kayak siapa? Itu kan botol ya, bodoh dan tolol, seperti orang kaya dan Lazarus itu. Ya, ngerti nggak masuk pesan firman tuh nangkep nggak? Botol sih orang kaya itu yang sama Lazarus tuh, ya kan? Yang Lazarus minta makan, ya kan, dari depan pagarnya, tapi yang dikasih remah-remah bekas anjing, makanan anjing dikasih. Tuh, nggak boleh tuh kayak gitu. Paham ya? Ngerti ya? Udah pernah baca ayat itu kan? Oh, kaya kok dia. Masa dikasih remah-remah bekas makan anjing sama siapa sih Lazarus? Akhirnya dia di sana minta tolong sama Abraham dan Lazarus, tolong kirimkan Lazarus, celupkan jariku supaya aku nggak haus. Tuh. Itu menggambarkan orang yang terikat dengan hartanya, sehingga membantu orang di depan matanya aja dia nggak mau. Luar biasa, jahat benar tuh Lazarus itu. Masa orang minta makan di depan pagar dia kasih remah-remah anjing, makanan anjing. Ya, gitu ya. Nah, boleh Pak, ya. Semua yang ada dalam diri kita tuh, yang kita miliki itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Jangan merasa itu milikmu. Makanya nggak boleh terikat dengan apapun dan siapapun. Oke, lanjut. Waktu soalnya nih. Anda harus bersedia loh. Dalam ayat yang lain, kalau bicara melepaskan diri dari segala milik, Anda juga harus bersedia kehilangan nyawa. Baru bisa memperoleh nyawa. Nah, banyak orang Kristen gak berani dia melepaskan nyawa. Ya kan, masih menggenggam memelihara nyawanya itu. Nyawa di sini, kalau kita nyawa di sini bukan mau bicara mati martir ya. Coba tolong deh, Matius 10 ayat 39. Nah, nih, ini salah satu contoh lagi bagaimana kita melepaskan segala sesuatu dalam hidup kita. Gambar yang lain banyak di Alkitab tuh. Contoh-contohnya. Tapi dua contoh ini cukup saya sampaikan. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ngerti nggak maksud firman nih? Anda kalau masih mempertahankan kesenanganmu, kenikmatanmu, apa yang kau peroleh dari dunia ini, ya, genggam terus pertahankan kayak si Lazarus sama orang siapa orang kaya si Lazarus tuh, genggam terus kan. Kau mempertahankan kenikmatanmu melalui dunia ini, percintaan dengan dunia, ya kan? Dibahagiakan dengan kau perankan itu, ya kan? Gak mau kehilangan itu kamu. Pasti nanti ya dikatakan barang siapa mempertahankan nyawanya, kamu akan kehilangan nyawamu. Gitu loh. Masuk kita bicara apa? Nyawamu nanti di kekekalan, maksudnya ini. Kamu akan kehilangan. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, waktu hidup di bumi, kamu nanti akan memperolehnya. Di mana tuh? Ya nanti dong di kekekalan, di langit baru, bumi baru kamu memperolehnya. Ini nyawa bicara tentang hal yang paling sangat berharga yang kau miliki dalam hidupmu. Nyawa. Semua orang ingin mempertahankan nyawanya kan, supaya bisa hidup, nggak mau mati kan? Kan paling berharga. Ini gambaran seperti itu. Jadi nyawa di sini artinya segala sesuatu yang kau anggap paling berharga dalam hidupmu secara fisik. Kalau kau nggak berani lepaskan sekarang, ya susah. Nanti kau di sana juga kehilangan, tidak memperolehnya. Coba bandingkan deh, Matius 10 ayat 39.
Matius 16 ayat 25-26. Kita bandingkan di situ. Ya. 25, oke. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Maksudnya ini bicara waktu di bumi ya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, kau akan memperolehnya. Di mana? Nanti langit baru, bumi baru. Kita nggak bicara dunia. Kalau kita bicara kerohanian, ya Bapak Ibu ya. Kalau kita bicara tentang firman Tuhan, kita bicaranya nanti ke sana. Fokusnya di sana, kerajaan surga. Bukan bicara soal di bumi ini. Amin. Oke, 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Ngerti nggak maksudnya? Kehilangan nyawa yang di mana maksudnya? Nanti di langit baru, bumi baru. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Amin. Nah, makanya ya Bapak Ibu, kita perhatikan. Banyak orang yang kaya-kaya itu dia terjebak di sini. Dia sulit untuk melepaskan dirinya dari keterikatan apa yang dia peroleh. Dia masih ingin dibahagiakan dengan hal-hal yang dia peroleh dari dunia. Usah, ya. Nggak bisa, dia nggak akan bisa jadi murid Kristus. Karena dia nggak mau diubah sama Tuhan. Apalagi kalau udah semakin tua, Pak. Orang biasanya kalau udah semakin tua, udah sulit diubah. Udah angel, bahasa Jawa bilang. Sulit, nggak bisa. Rusak. Makanya kalau mau berubah dari sekarang nih. Karena mumpung belum angel, ya masih muda. Udah tua, udah sulit untuk merubahnya. Benar, gitu loh. Pokoknya kalau orang tua itu kan kalau kita omongin kan dia cuma bilang apa? Pokoknya angel dia, udah pokoknya aja, pokoknya susah ngerubahnya memang kalau udah tua. Makanya Anda kalau mau berubah itu harus dilatih dari sekarang. Cara mindset berpikir kita harus dilatih dari sekarang berubah. Amin. Jadi kembali ke Lukas 14:33 tadi, kalau kita mau berbuah banyak dan berkualitas, tidak bisa tidak Anda harus berani, bersedia melepaskan segala sesuatu milikmu yang paling berharga di bumi ini. Nggak boleh terikat dengan apapun dan siapapun. Baru bisa Tuhan ubah hidupmu. Kan tidak dapat menjadi murid, artinya kan murid kan, kalau murid kan belajar, kan diubah sama gurunya. Nah kalau ini kan Tuhan Yesus guru agungnya, tidak dapat menjadi murid, kata Tuhan Yesus. Berarti artinya orang itu nggak bisa diubah. Amin, jelas ya? Jelas ya, amin? Jadi kalau kita mau berbuah banyak dan berkualitas, ya nggak bisa tidak. Mulai sekarang Anda harus berjuang, tekad Pak. Kalau urusan dengan Tuhan Anda harus tekad, bukan setengah hati yang bendera, setengah-setengah hati, enggak, tekad. Harus tekad, tidak terikat dengan apapun, dengan siapapun. Berani melepaskan segala satu milikmu demi untuk kepentingan kerajaan surga. Baru engkau bisa memperoleh nyawamu nanti di kekekalan. Amin. Amin. Ya Bu ya. Apalagi Bu ini kan pasti umurnya ada mendekati ya sama kayak saya. Udah tinggal berapa di ujung gitu loh. Kalau ibarat naik pesawat, udah pegang boarding pass kita. Ya kan? Tinggal nunggu panggilan, ya kan? Itu udah di ruang tunggu nih Bu, udah pegang boarding pass, tinggal tunggu panggilan untuk naik pesawat. Yang saya mau sampaikan di sini toh, ya, pastikan pesawatnya itu mendarat di tempat yang benar, gitu. Untuk bisa sampai di tempat yang benar, itu harus kita persiapkan sejak hidup kita di bumi ini, bukan nanti di sana. Bukan setelah mati loh. Sebelum mati kita harus berjuang mempersiapkan hidup kita ketika kita dipanggil Tuhan. Udah pegang boarding pass nih ya. Pesawatnya benar loh, menuju kepada kerajaan surga. Jangan ke tempat yang lain. Amin. Oke, lanjut. Yang berbuah banyak dan berkualitas. Nah ini. Ya. Tidak bisa tidak. Yaitu mereka yang bersedia hidup kudus. Nggak mungkin kamu berkualitas Pak, kalau Anda hidupnya nggak kudus. Nggak mungkin, nonsen. Jadi yang bersedia mau berbuah banyak dan berkualitas, mereka yang bersedia hidup kudus. Amin ya. Nah, kalau udah dengar yang kudus-kudus gini mulai kayak, ya kan? Pura-pura nggak dengar, setengah-setengah dengar, ya. Anda mau jadi murid Kristus yang berbuah banyak nggak bisa. Anda ikut Tuhan tuh nggak boleh setengah-setengah loh.
harus bulat utuh lengkap. Ya, nggak bisa. Setengah-setengah hati nggak ada. Mereka yang bersedia hidup kudus. Firman Tuhan jelas loh, Bapak Ibu mengatakan kepada kita sejak dari perjanjian lama bahwa Allah yang kudus ya, Allah yang kudus menghendaki umatnya kudus sesuai dengan standar Allah. Bukan standar kudus menurut kacamata dunia. Makanya belajar firman Tuhan yang benar menurut standar kekudusan Allah. Buka deh, kita buka di ini dulu PL. Nanti di PB juga ada. Imamat 19 ayat 2. Tuh. Sejak PL Tuhan sudah menekankan ini. Jadi kita nggak boleh mengabaikan. Jangan dengar-dengar pengajaran yang aneh-aneh loh. Saya pernah dengar loh itu pengajaran itu, Pak. Karena Allah itu sudah kudus, maka kita sudah kudus otomatis katanya. Lalu nikmatin aja dalam kekudusan Allah. Aduh, rusak benar nih orang. Bahaya benar, menyesatkan. Oke, lanjut ya. Tuh lihat. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu. Perintah enggak nih? Hah? Kata perintah enggak ini? Lu ada loh yang ngajarin Allah itu kudus. Jadi kita otomatis kudus. Makanya dibilang nikmati dalam kekudusan. Kudus benar loh Pak Thomas. Aduh, enggak boleh gitu coba ya. Jadi bagi umat perjanjian lama, kekudusannya itu standarnya adalah 10 hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat yang harus mereka patuhi. Ya, standar kekudusan mereka itu adalah Taurat Tuhan. Ya jelas ya. Kalau sudah melakukan tidak ini, oh udah kudus. Tidak ini, standarnya itu. Ya paham ya, harus belajar yang benar. Tidak boleh ini dilakukan, taat hukum berarti standarnya kesuciannya itu. Jelas ya? Itu bagi PB. Jadi Anda jangan pakai PB untuk hidup di PB, itu PL. Anda kan di era PB. Nggak boleh dong pakai PL. Hidupnya harus PB ya. PB bilang apa nanti jelas kita lihat ya. Ya. Tetapi standar di perjanjian baru, kesucian atau kekudusan yang harus dimiliki oleh orang percaya adalah standarnya Yesus. Tidak ada yang lain. Ya, Yesus anak tunggal Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Jadi Alkitab jelas menulis ya, jelas menulis. Buka deh sambil saya baca 2 Korintus 6 ayat 17-18. Keluarlah kamu dari antara mereka, ya. Coba munculkan, D, 2 Korintus 6 ayat 17. Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. 18. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jelas standarnya itu ya. Perintahkan ini. Kamu harus keluar dari kenajisan, harus hidup dalam kekudusan. Lu kok bisa-bisa bilang udah kudus otomatis, ya kan? Pusing saya. Oke, ya. Baik. Juga di dalam satu surat pertama Tesalonika 4, tolong Yosua ya namanya ya, kan hafal aku puji Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan 8. Ya, ini udah jelas loh ya. Jadi janganlah orang itu berkata kuduslah kamu sebab aku kudus. Terus menganggap karena Allah itu sudah kudus otomatis kita sudah kudus. Lalu nikmati aja dalam kekudusan Allah. Terus ayat-ayat ini mau kita buang. Gitu. Kan lucu gitu loh. Jangan nyomot-nyomot ayat gitu. Terus masukkan pikiranmu. Terus kau tafsirkan menurut ide. Kau masukkan idemu ke dalam ayat tuh. Langsung kau lempar. Aduh rusak. Gak bisa gitu dong. Harus lihat sana, lihat sini. Konteks dekat, konteks jauh.
latar belakangnya, historis dan sebagainya harus kita ini tarik semua. Paralel enggak? Kalau enggak paralel kan berarti ada yang enggak benar, harus perlu dikaji lagi. Lihat ya. 1 Tes 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang kan kalau dia bilang seperti itu tadi kan udah patah kan? Udah kudus kok kita otomatis. Loh, kalau gitu kenapa Tuhan bilang kamu jangan melakukan cemar lagi? Kalau memang sudah kudus. Bohong dong Tuhan, tuh apa ayat nih? Ini keluarin aja dong dari 1 Tesalonika 4 ayat 7. Kan logikanya ke situ ya. Kita kalau mau belajar kita harus pakai logika juga gitu loh. Jangan ada ngeroh, mengalir aja percaya, nggak boleh gitu. Tuhan kan kasih akal juga bagi kita. Ya, jadi Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang yang diperintahkan kan? Nah, gitu loh. Perintah kok, bukan otomatis sudah kudus. Nih, mindsetnya harus berubah loh. Takut saya kamu ini udah dengar yang kayak gitu tuh. Ya, saya netralin lagi gitu loh. Ayat 8 gitu loh. Karena itu siapa yang menolak ini, menolak apa? Kekudusan. Bukanlah menolak manusia, firman ini katakan. Melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Hati-hati loh ya. Dengar firman Tuhan tuh hati-hati. Jangan geng-geng, amin-amin aja. Pelajari terus. Tarik sana, tarik sini. Harus paralel, connect dia gitu loh. Amin. Jadi kalau kamu nggak mau hidup di dalam kekudusan, sama dengan Anda menolak Allah. Sama dengan. Makanya kekudusan itu adalah mutlak bagi kita. Nah, main-main. Amin. Jelas ya? Tuh, kok galak amat Pak Pendeta? Enggak, supaya kamu sadar pikirannya. Ya, supaya kita semua sadar semua. Ya, mulai siuman gitu loh. Supaya hidup di bumi ini jangan ceroboh. Gitu loh. Harus benar sesuai dengan firman Tuhan. Oke, lanjut. Udah ya. Jadi tertulis di situ bahwa kita dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Clear ya? Dan kalau mau berbuah banyak dan berkualitas, tidak bisa tidak Anda harus masuk dalam perjuangan ini. Hidup dalam kekudusan. Nah sekarang kan manusia susah mau hidup kudus. Kenapa? Pengaruh dunia udah itu melekat dalam hidupnya. Repot, makanya harus berjuang kita mulai sekarang gitu loh. Untuk masuk dalam ranah hidup dalam kekudusan yang Tuhan perintahkan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, gampang. Tapi kalau Anda nggak mulai dari sekarang, sampai mati pun kamu nanti nggak akan tercapai. Percaya deh. Percaya. Harus tekad di sekarang langkah. Tuhan, aku mau hidup kudus. Nanti Tuhan yang bilang tadi, kan orang sekarang kan ngomong nih, orang dunia kan sekarang kalau ngomong gitu kan, mana mungkin bisa hidup kudus di bumi ini Pak, katanya. Kenapa dia ngomong gitu? Karena mindset dunia sudah mempengaruhi pikirannya. Loh kalau nggak mungkin masa Tuhan firman kan, gitu loh. Tapi kan Tuhan bilang, tidak ada yang mustahil bagi, menurut pikiran manusia mustahil, apalagi hidup dalam dunia sekarang ini. Walah dunia udah rusak begitu banget, rongsok ya kan. Mana mungkin hidup kudus ya kan. Kita pasti diajak terus dengan situasi-situasi untuk hidup tidak kudus. Mana mungkin. Itu menurut pikiran manusiamu. Karena yang kau lihat setiap hari dihidupkan manusia seperti itu. Tapi Tuhan hari ini bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kamu mau, yang Tuhan bilang lepaskan. Ya kan? Lepaskan semua. Datang kepadaku, ikut aku. Tidak ada yang mungkin. Kamu bisa. Amin. Itu harus tekad. Jangan dengar kata orang. Kamu harus dengar kata firman Tuhan. Amin. Kalau dengar kata orang di dunia ini, rusak mental kita langsung jatuh. Iya ya, nggak mungkin ya. Terus gitu nanti mikirannya. Jangan. Apa kata firman itu yang harus kita dengar dan kita lakukan. Nah dalam 1 Petrus 1 ayat 16, tolong dibuka dek. Jelas, ini yang tadi kan perjanjian lama, dari imamat tadi, 19 ayat 2. Nah di perjanjian barunya seperti ini. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu. Diulang lagi di perjanjian baru. Di perjanjian lama muncul, di perjanjian baru
Berarti penting enggak itu? Memang kekudusan itu harus menjadi mutlak bagi bagian hidup orang percaya. Tidak bisa, tidak. Ini jelas mengatakan, ayat ini, kita harus kudus seperti Allah. Karena dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Coba kita renungkan baik-baik. Pakai ini ya, pakai apa namanya, kecerdasan rohani kita pakai. Jangan pakai kecerdasan apa? Ilmu pengetahuan dunia. Kecerdasan rohani pakai. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan berfirman seperti itu. Artinya apa? Tuhan kan bilang kuduslah kamu. Patokannya apa? Penunjukannya. Sebab aku kudus. Jadi mengacu kepada kekudusan ilahi, kekudusan Allah. Anda harus berkudus seperti kekudusan Allah. Gitu loh. Kita harus kudus seperti kekudusan Allah, kesucian Allah. Alkitab jelas mengatakan dalam kitab Matius 5 ayat 8, nanti 12, di Ibrani 5 ayat 8 dulu boleh. Joshua, nanti ke Ibrani 12 14. Ya, udah jelas kok gitu loh. Cuman sekarang banyak orang Kristen mengabaikan hal ini gitu loh. Karena pengaruh dunia yang begitu sudah rusak gitu loh, ya. Alkitab jelas mengatakan di Matius 5 ayat 8. Ya, sabar, kita tunggu. Berbahagialah orang yang suci hatinya, yang kudus hatinya. Ya, betul ya? Karena mereka akan melihat Allah. Tadi tanpa kekudusan tidak bisa melihat Allah. Itu diterjemahkan di Ibrani 12:14 gitu loh. Kalau kudus hatinya lihat Allah. Tanpa kekudusan, kamu nggak bisa ketemu Allah. Lihat di Ibrani 12:14. Jadi, jangan main-main dengan kekudusan hidup. Mutlak harus kita. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan, loh, kejar berarti apa? Diperjuangkan. Betul? Diraih. Loh, kok ada yang bilang udah otomatis kudus, kalau Allah ada kudus, tuh bingung. Kejar, berarti harus diraih, diupayakan, diusahakan, diperjuangkan kekudusan itu. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jelas tanpa kekudusan, tanpa kesucian, tidak seorang pun melihat Allah. Jadi kesucian adalah hal yang paling mutlak, yang harus diperjuangkan oleh anak Tuhan. Amin? Amin? Nah bisa loh. Tetapi kenapa? Hal ini sudah jarang diperdengarkan di gereja. Jarang didengar di dalam khotbah. Yang sering kita dengar di khotbah adalah ya meraih dunia, kemudian sukses, ya kan? Dan sebagainya, bla 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 bla, motivator semua itu, gitu kayak gitu kan. Ya, Anda diparkir di bumi. Ya, sedangkan Tuhan mau memindahkan kamu dari dunia kepada kerajaan surga. Kok sekarang diparkir lagi di bumi, berusaha untuk meraih sebanyak mungkin dunia ini. Sukses ini, sukses itu, berhasil. Enggak salah Pak, tapi jangan menjadi tujuan. Anda harus berhasil. Bahkan saya bilang Anda tidak boleh kaya, harus sangat kaya. Tapi dengan kekayaanmu itu, kamu menjadi efektif bagi kerajaan surga. Kenapa efektif? Kamu bisa bantu gereja. Dana jadi pilar gereja, penginjilan sana sini. Woi Pak Thomas, nih ya untuk penginjilan gitu gereja. Itu maksudnya. Dan kamu gunakan itu sebagai sarana untuk mengabdi dan melayani Tuhan. Amin. Bukan salah. Wow, jangan kamu bilang pendeta itu anti kaya loh. Enggak. Harus sangat kaya. Ya, amin. Makanya kamu harus pergunakan potensi hidupmu untuk berhasil dalam hidup. Karena memang Tuhan menghendaki kamu sukses hidup di dunia ini. Tapi bukan tujuan. Amin. Itu semua kita pergunakan untuk kepentingan kerajaan surga. Jangan, sekarang ini kan mindset orang ya. Diubah. Bukan untuk kepentingan surga. Tapi untuk kepentingan pribadi. Akhirnya apa? Dia egosentris. Hanya untuk mementingkan kehidupannya. Mementingkan kepentingan pribadi. Padahal hidup anak Tuhan itu harus teosentris.
Bukan egosentris. Semua demi untuk kepentingan kerajaan surga. Bukan untuk kepentingan pribadi. Nah seperti itu. Anak Tuhan itu harus mindsetnya teosentris. Amin. Jelas gitu loh. Jadi kesucian adalah hal yang mutlak. Yang harus diperjuangkan. Tetapi hal ini sudah jarang diperdengarkan Pak. Kenapa? Yaitu karena sistematika teologi yang sudah meleset, yang banyak bersebar di bumi ini. Diganti dengan rumusan-rumusan sistematika teologi, doktrin atau dogma. Di antaranya apa? Sistematika teologi doktrin itu, dogma. Di antaranya tentang jalan keselamatan. Ya, mereka berkata, salahnya atau kelirunya menjelaskan kalimat keselamatan bukan karena perbuatan baik. Jangan berhenti di situ dong. Nggak boleh titik, nggak boleh stop. Jangan dikesankan seperti keselamatan bukan karena perbuatan baik. Ya saya mau katakan, keselamatan memang bukan karena perbuatan baik kok. Melainkan karena anugerah Tuhan. Clear kok itu. Tapi jangan dikesankan seolah-olah berbuat baik apapun nggak menyelamatkan kok. Jadi akhirnya orang Kristen tuh bonsai, nggak melakukan apa-apa dalam hidupnya. Tuh, kenapa tuh? Karena kajian-kajian rumusan-rumusan sistematika teologi doktrin dan dogma tentang keselamatan yang salah yang menjelaskan kalimat kesalahan bukan karena perbuatan baik. Berhenti di situ, nggak salah itu kalimat itu. Keselamatan memang bukan karena perbuatan baik. Saya jelaskan lagi ya. Melainkan karena anugerah Allah. Inisiatif Allah. Bukan karena manusia itu baik. Karena tidak seorang pun manusia pun baik. Jika dilihat dari standar kekudusan kesucian Allah. Enggak ada yang baik kita. Setuju ya? Jelas ya? Amin. Allah memberikannya itu secara cuma-cuma. Anugerah itu melalui kayu salib. Bukan berdasarkan karena jasa kebaikan manusia. Jelas, clear. Cuman jangan dibangun sistematika teologi seolah-olah nggak percuma berbuat baik, nggak nyelamatkan kok. Rusak tuh, ngesat dia tuh. Tapi justru anugerah itu ya diberikan supaya manusia bisa hidup sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Bukan hanya supaya manusia dapat dibebaskan dari akibat perbuatan salah. Itu yang harus dijelaskan. Amin. Lewat anugerah kita diharapkan bisa hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Gitu loh. Jangan hanya berpikir dibebaskan dari perbuatan salah. Dah, kalau gitu nggak perlu berbuat baik lagi. Yang konyol tuh di situ. Makanya ya kita liatin banyak orang Kristen itu kan. Udah 10 tahun jadi orang Kristen. Loh, kok gini terus kelakuannya. Nggak karuan, bingung kita. Kadang-kadang saya bingung kok ini akibat nih, ya akibat ini salah mengartikan tentang diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Saya kan pernah dengar hal seperti itu Pak. Katanya gini, jadi gini loh, penyesatan terjadi apabila dikatakan berbuat salah bagaimanapun, dosanya ditebus sudah di kayu salib. Aman-aman saja bro, tenang. Itu kan sesat Pak. Itu meleset, menyesatkan orang. Ada kan ajaran seperti itu, saya nggak usah sebut lah ajaran mana. Ya, Anda pun barangkali pernah sudah mendengarkannya. Dan ini adalah ajaran yang jahat, yang membuat orang Kristen tidak mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Padahal Alkitab mengatakan Filipi 2:12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Loh kok enak-enak aja berbuat dosa nggak apa-apa. Ada lagi yang mengatakan, udah pokoknya kalau kamu berbuat zina nggak apa-apa, dosamu sudah ditebus di kayu salib, kamu aman-aman aja, rusak tuh, menyesatkan. Kan jemaat kasihan loh yang mendengar, kalau dia terpengaruh, rupanya nggak apa-apa kok katanya kan, hidupnya pasti rusak gitu. Ada loh yang seperti itu, bukan nggak ada. Hati-hati ya Bapak Ibu, gitu loh. Haleluya ya. Jadi
Bapak Ibu, inilah yang membuat banyak orang Kristen menjadi hidup wajar seperti anak dunia yang lain. Seperti kehidupan orang dunia. Sama, nggak ada beda jadi. Orang Kristen sama orang dunia kok sama. Sama akhirnya gara-gara seperti itu. Mendengarkan yang meleset-meleset itu. Dan gereja akhirnya menjadi padam. Ya, gereja-gereja menjadi padam. Contoh jelas di mana Pak? Lihat tuh di Eropa. Ya, gereja-gereja di Barat yang tadinya menjadi pusat pengutus sending, ya kan? Para misionaris ke Indonesia. Sekarang mana? Membuktikan sekarang, lihat gereja-gereja di Eropa. Tutup, bahkan diubah bentuk. Ya, jadi supermarket, jadi ini, jadi itu. Ya, Anda pasti dengarlah gereja-gereja di sana. Menjadi apa? Berubah bentuk. Dan ada yang berubah bentuk. Jadi tempat ibadah tetangga. Loh, bener Pak, berubah bentuk. Lu gereja kok sekarang jadi lain. Gitu loh. Seperti itu. Ini kan menandakan karena akibat salahnya sistematika teologi dan dogma yang diajarkan itu tadi itu. Yang tadi saya jelaskan. Rusak jadinya. Akhirnya apa? Banyak gereja di Eropa yang dulunya mengirim misionaris akhirnya padam. Kenapa? Itu ajaran yang salah. Karena ajaran yang salah ini gereja menjadi mati. Kalau Alkitab berkata kuduslah kamu sebab aku kudus, itu kan mengundang aktivitas kita. Respon kita harus menyambut, menerima bahwa Allah mengendaki kita kudus seperti dirinya. Untuk itu maka Tuhan menyediakan anugerahnya. Bukan tidak, kuduslah kamu sebab aku kudus. Lalu Tuhan diam aja. Enggak mungkin. Tanpa anugerah Tuhan, kita nggak bisa memang hidup kudus. Untuk itu makanya Tuhan menyediakan anugerahnya kepada kita. Supaya kita meresponinya. Yang pertama apa anugerahnya itu? Pembenaran di kayu salib. Amin. Kenapa Pak? Iya, kita dianggap benar, walaupun belum benar. Belum benar loh, tapi udah dianggap benar karena salib. Itu anugerah. Supaya kamu bisa melakukan hidup di bumi ini sesuai rencana kehendak Bapa, yaitu salah satu topik yang kita bahas ini, kudus. Lalu Bapak apa? Ngasih anugerah apa? Memberikan kita Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Lah kalau nggak ada Roh Kudus ya nggak ngerti kita kebenaran-kebenaran kita pelajari hari ini, kita dengar. Betul? Amin? Itu kan anugerah, gitu loh. Lalu Tuhan juga memberikan kepada kita apa? Firman. Ini mana kita pelajari hari ini. Di mana Roh Kuduslah yang akan membuka pengertian-pengertian pikiran kita. Sehingga kita ngerti firman itu. Lewat karya Roh Kudus. Amin. Udah kok. Tuhan udah kasih kok karunia itu. Yang menjadi pertanyaan dasar Bapak Ibu. Ya, dengar baik-baik. Mengapa kita tidak berjuang untuk itu? Iya, ya. Mengapa kita tidak berjuang untuk itu? Mengapa kita tidak meminta kepada Tuhan untuk mencapai level-level yang Allah kehendaki tersebut, yaitu bicara tentang kekudusan ini? Mengapa kita tidak meminta kepada Tuhan untuk mencapai level yang Allah kehendaki itu? Kalau, ya, perhatiin nih, jemaat-jemaat Tuhan, ya, kita nggak bisa pungkiri nih. Kita nggak bisa abaikan. Kalau untuk masalah utang piutang, ya, loh, ya, apalagi masalah rumah tangga, ya, masalah hukum, masalah anak sakit, masalah orang sakit, mungkin diri kita atau orang-orang yang kita kasihi, tidak bisa tidak loh. Lalu kita klaim Tuhan, maksa-maksa Tuhan, ya, untuk menjawab dan mengabulkan doa kita. Ya, halo. Kelakuan orang Kristen rata-rata seperti itu. Ya, amin? Kok enggak diamin? Memang faktanya seperti itu. Tetapi saya mau bertanya Bapak Ibu, mengapa untuk kesucian hidup yang Tuhan perintahkan itu, yang menyangkut nasib kekal kita nanti, ya, kita tidak meminta-minta maksa-maksa Tuhan. Klaim janjinya, enggak seperti itu. Kita tidak bergumul sungguh-sungguh. Kita tidak perkarakan hal ini kepada Tuhan.
kita tidak maksa Tuhan? Kenapa? Mengapa kita tidak berani untuk berkomitmen, berjanji dan bertekad bahwa apapun yang terjadi dan berapapun harga yang harus kita bayar, aku mau hidup kudus, Tuhan. Kenapa kamu nggak mau gitu? Dan berani mengatakan, yang lain boleh tidak engkau kabulkan Tuhan. Tetapi dalam hal yang satu ini, yaitu kekudusan hidup, jangan engkau tidak kabulkan. Kabulkan Tuhan. Bapa hidupku, tolong supaya suci seperti putramu. Buat aku hidup tak bercacat, tidak bercela, sesuai dengan standar kesucianmu. Buat aku menjadi anak kesukaan Bapa. Oh enggak kita pergumulkan gitu? Halo? Padahal ini menyangkut nasib kekal kita. Kenapa kita tidak perjuangkan hal itu? Kenapa kita tidak pergumulkan hal itu? Kenapa kita tidak perkarakan itu? Tapi kalau urusan-urusan jasmani, urusan-urusan fana, getol banget, klaim janjinya, paksa Tuhan, kau paksa Tuhan itu dalam hal itu. Tapi kalau urusan kekudusan, kenapa kamu tidak memaksa Tuhan supaya kamu bisa hidup kudus? Coba. Kalau bahasa orang Cina bilang, bocengli, gak cengli kamu sama Tuhan. Gak bisa Pak, amin. Karena tanpa kekudusan, gak berkualitas, gak berbuah banyak pasti. Itu udah pasti, amin. Saya mau kasih satu, jamnya 9 ya. Mau kasih satu sambungan ke firman ini, suatu ilustrasi gambaran. Nih ya, nih gambaran manusia yang hidup di bumi ini, tak terkecuali orang Kristen. Saya kasih gambaran ya. Kenapa ya? Orang itu kok berani gitu loh, mempertaruhkan segenap hidupnya, melepaskan segala sesuatunya, ya dia nggak mau peduli. Yang penting itu aku harus raih dan aku peroleh. Padahal hanya bersifat fisik loh. Seperti misalnya penyelam mutiara loh Pak. Itu nyelamnya tuh jauh banget loh ke dalam. Mutiara itu kan ada di dalam, paling dalamnya laut itu. Nyelam terus ke dalam. Demi apa tuh? Suatu yang bernilai dan berharga secara fisik bagi dia. Ya, dia pertaruhkan nggak semuanya itu? Halo, Ibu, Bapak? Pertaruhkan ya? Nyawa pun dia pertaruhkan. Keluarganya pun dia pertaruhkan. Karena taruhannya apa itu? Mati, Pak. Ya, Pak, betul ya? Tapi kenapa dia berani terus menyelam supaya mendapatkan sesuatu barang yang bernilai, berharga menurut dia secara fisik. Yang bisa membuat itu membahagiakan dia. Gitu ya? Amin? Jelas ya? Dia pertaruhkan itu segenap hidupnya untuk meraih itu. Sama juga ketika kita menghadapi seorang petambang emas ya. Petambang emas ya. Petambang emas itu masuk terowongan. Loh bukan semeter 2 meter loh terowongannya. 100 meter bisa, 200 meter bisa ke dalam, bahkan ada yang bisa sampai 1 kilo ke dalam. Berani loh dia masuk ke dalam dengan mempertaruhkan segala sesuatunya, betul ya? Mempertaruhkan segala sesuatu, dia lepaskan semua segala miliknya, lepaskan segala sesuatunya. Untuk apa? Demi untuk meraih, berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang dianggapnya bernilai tinggi bagi dirinya, itu emas. Taruhannya apa itu? Nyawa semua. Ini hanya shock terapi ya, supaya kita siuman. Kenapa untuk Tuhan Anda tidak berani seperti itu? Itulah pertanyaannya. Ya Pak Yusuf ya. Kenapa untuk Tuhan kita tidak berani seperti penyelam mutiara dan petambang emas itu? Melepaskan segala sesuatu, meninggalkan segala sesuatu demi untuk meraih harta abadi yang paling bernilai nanti di kekekalan. Itu loh yang harus kita kejar. Jangan mengejar hal-hal dunia ini, bukan salah ya. Tapi ubahlah mindset itu. Mulai sekarang seperti Paulus bilang, katakan, pikirkan perkara-perkara di atas. Jangan pikirkan perkara-perkara di dunia. Betul? Tuhan Yesus juga berkata, kumpulkan hartamu di surga, bukan di bumi.
Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau kau pindahkan hatimu ke surga, hartamu ke surga, hatimu akan ke sana. Jadi sejak hidup di bumi ini kita harus pindahkan hati kita kepada kerajaan surga. Kalau enggak bisa. Kamu pasti ingin meraih, menggapai dunia ini, menggapai dunia ini. Kok enggak sadar-sadar loh. Tuhan memang selalu mengumpan manusia dengan harta, benda, kekayaan, kehormatan dan kekuasaan. Itu yang diumpan. Banyak orang terjebak di situ. Iblis, iblis maksud saya, maaf. Iblis mengumpan orang dengan itu. Makanya waktu Yesus diuji di panggung kan dia umpan. Ditunjukkan kemuliaan dunia, kehormatan dunia, kekayaan dunia. Itu akan kubagikan semua kepadamu. Kalau kau menyembahku. Tuhan aja diumpan itu, apalagi kita. Jadi saya mau katakan, maaf ya. Tuhan menolaknya, betul? Men, saya mau katakan gini, maaf ya, sekali lagi maaf. Kalau Anda nggak menolak tawaran iblis itu tentang dunia ini, Anda sama dengan menyembah iblis, bukan menyembah Allah. Maaf sekali lagi. Jadi pindahkan hatimu kepada kerajaan surga mulai hari ini. Jangan terkecoh dengan hal-hal dunia ini. Itu semua semu belaka, fana, mati pun kau tinggalkan semua itu. Men. Jadi Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan hari ini tema berbuah banyak dan berkualitas. Anda harus melekat kepada Tuhan, pokok anggurnya. Hidup dalam persekutuan terus dengan Tuhan, dimanapun, kapanpun. Ya, lalu apa? Tuhan mengendaki hidup kita berkualitas. Untuk berkualitas Anda harus berani merelakan, meninggalkan segala sesuatu. Kedua, harus hidup dalam kekudusan seperti standar kekudusan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai kesulitan hidup menyurutkan tekad kita untuk hidup suci. Sebab kesucian itu adalah hal yang mutlak bagi kehidupan orang percaya. Jangan sampai kesulitan hidup, nekat terus. Ya, tekad untuk apa? Meleset. Jadi jangan sampai kesulitan hidup menyurutkan tekad kita untuk hidup kudus. Sebab kekudusan itu udah jelas. Hal yang paling mutlak yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan orang percaya. Amin. Seperti kemarin saya dengar kesaksian adalah kami pertemuan hamba Tuhan. Di situ ada kesaksian seseorang. Gini loh Pak, ini biar gambaran ya. Contoh gambaran yang fakta bicara tentang kekudusan. Dia mengatakan bahwa dia kerja di perusahaan. Ini di Medan ya. Apa itu? Sari Roti ya. Dia punya jabatan punya jabatan penting di situ. Artinya dia yang menandatangani semua rekanan Sari Roti itu. Ya. Atau vendor-vendor. Jadi kalau ada vendor-vendor menagih dan sebagainya yang menandatangani. Jadi dia hitung-hitung Pak. Semua vendor-vendor atau rekanan Sari Roti itu yang dihitung-hitung. Kalau dia mau berbuat curang, padahal dia sebenarnya tidak merugikan perusahaan, ya, tidak merugikan perusahaan padahal sebenarnya. Ya. Kalau dia mau minta jatah dia bilang dengan mereka itu setelah dia hitung total semua, minimal dia bisa dapat 2,5 M. Tapi dia nggak lakukan itu. Kenapa? Dia mempertahankan hidup kekudusannya di hadapan Allah. Amin. Tidak mempersulitkan orang. Itu loh contoh-contohnya. Sekarang pertanyaan, berani enggak kita? Tidak bisa tidak, harus berani. Karena ini menyangkut nilai kekekalan. Amin. Baik Bapak Ibu sampai di situ, karena waktunya udah melewati batas juga nih. Kebenaran firman Tuhan, kita akhiri sampai di situ, kita berdoa, kita ucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Bapakku di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh mengerti sebagai umat-Mu, orang percaya, bila hidup kami di bumi ini berbuah banyak dan berkualitas. Lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, kami semakin diubahkan, cara berpikir kami, semakin kami mempunyai pandang, mindset, cara pikir yang diubahkan. Biarlah kami boleh masuk di dalamnya, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas, yang berbuah banyak.
Dan kami berani bersedia untuk meninggalkan segala sesuatu demi untuk kepentingan kerajaan surga. Dan bila kami semakin hari, mulai hari ini, berani bersedia hidup dalam kekudusan Allah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.